Assalamualaikum, bertemu lagi dengan saya Ismiana Rizky, mahasiswi Universitas Mercu Buana, jurusan akuntansi. Hari ini saya akan membahas sedikit tentang IFAC, IAI, IAPI, lalu bagaimana laporan pertanggungjawaban atas akuntansi sektor publik, serta SPAP di Indonesia. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, IFAC atau The International Federation of Accountant adalah organisasi global untuk profesi akuntan yang didirikan pada tanggal 7 Oktober 1977 di Jerman. Visinya agar profesi akuntan dapat diakui di mata global sehingga bisa mengembangkan organisasi yang kuat dan berkelanjutan. IFAC sendiri memiliki 167 anggota dan asosiasi di 127 negara serta yurisdiksi yang mewakili 2,5 juta akuntan yang dipekerjakan termasuk Indonesia. Salah satu produknya adalah IFRS dan ISA. IFRS atau yang biasa disebut International Financial Reporting Standard pertama kali terbit pada Juni 2003 oleh IASB dan diimplementasikan secara penuh di Indonesia pada 2012 sebagai pelengkap untuk SAK. Nah, selanjutnya ISA atau International Standard of Auditing dibuat pada 1991 oleh IIPC dan diimplementasikan di Indonesia pada 1 Januari 2013 sebagai pelengkap SPAP dan menjadi komitmen bagian dari IIPC. Selanjutnya, IAI atau biasa disebut Ikatan Akuntan Indonesia didirikan pada tanggal 23 Desember 1957 oleh 5 akuntan Indonesia pertama lulusan dalam negeri. IAI menjadi satu-satunya wadah yang mewakili profesi akuntan Indonesia secara keseluruhan dari berbagai sektor. Juga bertanggung jawab menyelenggarakan ujian sertifikasi akuntan profesional atau yang biasa disebut dengan Chartered Accountant. CA atau Chartered Accountant ditetapkan oleh IAI sebagai kualifikasi akuntan profesional sesuai panduan standar internasional untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada profesi akuntan. Ketika seseorang sudah lulus dan telah menjadi CA, maka dia boleh membuat KJA atau kantor jasa akuntansi. Dalam pendiriannya, KJA harus mendapatkan izin dari Menteri Keuangan karena KJA adalah badan usaha yang akan memberikan jasa akuntansi seperti jasa pembukuan, jasa kompilasi, jasa manajemen, akuntansi manajemen, konsultasi manajemen, jasa perpajakan, dan lain-lain. Tapi tidak boleh dalam memberikan jasa audit ya. Tiga akan kita bahas adalah IAPI. IAPI adalah Ikatan Akuntan Publik Indonesia, yaitu organisasi akuntan publik yang didirikan pada 24 Mei 2007 melalui rapat umum anggota luar biasa IAI, Kompartemen Akuntan Publik. Nah, tadi kan IAI menjadi wadah untuk seluruh sektor tuh. Nah, IAPI khususnya hanya untuk sektor publik aja. IAPI juga merupakan anggota dari IFAC dan berwenang dalam pelaksanaan ujian akuntan profesional akuntan publik serta menyusun SPAP dan menyelenggarakan program pendidikan berkelanjutan sebagai peninjauan mutu akuntan publik. Nah, bila tadi kan kalau lulus CA boleh buat KJA tuh, maka ketika misalkan udah lulus CPA boleh membuat KAP, yaitu badan usaha yang telah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi akuntan publik dalam memberikan jasanya, yaitu jasa audit. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah alur pertanggungjawaban atas laporan keuangan. Nah, di Indonesia, lembaga pemerintah, entah itu eksekutif, yudikatif, maupun legislatif akan membuat laporan pertanggungjawaban yang berupa laporan keuangan. Nah, semua lembaga itu nantinya akan diaudit oleh BPK. Sementara untuk BPK sendiri nantinya akan diperiksa dan diaudit oleh auditor independen atau akuntan publik. Nah, yang terakhir akan kita bahas adalah SPAP atau Standar Profesional Akuntan Publik yang merupakan kodifikasi berbagai pernyataan standar teknis dan aturan etika yang menjadi panduan dalam memberikan jasa bagi akuntan publik di Indonesia. SPAP mengadopsi ISA sejak 2016 hingga struktur SPAP terdiri dari standar pengendalian mutu dan terdiri lagi dari kerangka untuk perikatan asurans dan non-asurans. SPAP saat ini berbasis risiko, prinsip
based and professional judgment. Artinya risiko yang tinggi akan ditelusuri sehingga kemudian manajemen bisa mengetahui area mana yang berisiko dan area mana yang kontrolnya harus diperbaiki sesuai dengan SA 300 sampai 450. Kemudian berbasis prinsip yaitu dilandaskan berdasarkan prinsip akuntansi yang diterapkan di Indonesia serta professional judgment yang memerlukan keterlibatan auditor yang berpengalaman dan pelatihannya yang memadai serta memiliki skeptisme profesionalisme agar laporannya bisa teraudit dengan baik. Sekian pembahasan hari ini dari saya. Saya mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan karena saya juga masih belajar. Untuk kritik dan saran silakan tulis di kolom komentar ya. Assalamualaikum.